pesan pada orang lain. Melalui bahasa yang dituturkan, apa yang ingin disampaikan oleh pembicara dapat dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara. Bahasa ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian pesan secara harfiah, tetapi juga mengandung makna yang dipengaruhi oleh konteks, situasi, dan tujuan berbahasa. Dalam hal ini, kajian pragmatik hadir untuk memahami bagaimana makna tersebut diinterpretasikan berdasarkan penggunaan bahasa dalam kehidupan nyata. Pragmatik menekankan bahwa suatu tuturan tidak cukup dipahami dari segi struktur atau makna leksikalnya saja, melainkan perlu dikaitkan dengan maksud penutur, kondisi sosial, serta hubungan antara penutur dan lawan tutur. Kemudian, melalui pendekatan pragmatik, makna yang tersirat dalam suatu tuturan dapat diungkapkan secara mendalam. Pragmatik ini adalah kajian yang mengenai penggunaan bahasa atau kajian bahasa dan perspektif fungsional. Kajian ini mencoba menjelaskan aspek-aspek struktur bahasa dengan mengacu ke pengaruh dan sikap bahasa. Berdasarkan hal tersebut, pemahaman makna tidak hanya bergantung pada bentuk bahasa, tapi juga pada maksud penutur dan konteks yang melatarinya. Oleh karena itu, kajian ini berkaitan erat dengan tindak tutur yang tindakan yang dilakukan penutur melalui jalan untuk menyampaikan maksud tertentu. Terdapat 3 jenis tindak tutur sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Austin, yaitu tindak tutur lokusi, lokusi, dan prolokusi. Tindak tutur ilokusi sendiri terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama asertif, direktif, ekspresif, omisif, dan deklaratif. Nah, dalam penelitian ini, tindak tutur ekspresif menjadi fokus utama kajian karena jenis tindak tutur ini merepresentasikan ungkapan sikap, perasaan penutur seperti memuji, berterima kasih, minta maaf, mengeluh, dan menyesal. Melalui tindak tutur ekspresif, emosi tokoh dapat direpresentasikan secara jelas dalam tuturan. Hal ini menunjukkan kondisi batin tokoh seperti senang, sedih, kecewa, atau menyesal sehingga membantu memahami emosi tokoh dalam karya sastra secara lebih mendalam. Dari latar belakang masalah tersebut, peneliti menulis beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tindak tutur ekspresif menjadi sebagai representasi emosi tokoh dalam novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Benci Angin karya Terelie. Kedua, bagaimanakah tindak tutur ekspresif berterima kasih secara representasi emosi tokoh dalam novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Benci Angin karya Terelie. Yang ketiga, bagaimanakah tindak tutur ekspresif minta maaf sebagai representasi emosi tokoh dalam novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Benci Angin karya Terelie. Yang keempat, bagaimanakah tindak tutur ekspresif mengeluh sebagai representasi emosi tokoh dalam novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Benci Angin karya Terelie. Dan yang kelima, bagaimanakah tindak tutur ekspresif penyesalan sebagai representasi emosi tokoh dalam novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Benci Angin karya Terelie. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan memperoleh gambaran objektif yang meliputi yang pertama, tindak tutur ekspresif memuji sebagai representasi emosi tokoh dalam novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Benci Angin karya Terelie. Yang kedua, tindak tutur ekspresif berterima kasih sebagai representasi emosi tokoh dalam novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Benci Angin karya Terelie. Yang ketiga, tindak tutur ekspresif meminta maaf sebagai representasi emosi tokoh dalam novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Benci Angin karya Terelie. Yang keempat, tindak tutur ekspresif mengeluh sebagai representasi emosi tokoh dalam novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Benci Angin karya Terelie. Yang kelima, tindak tutur ekspresif penyesalan sebagai representasi emosi tokoh dalam novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Benci Angin karya Terelie. Dengan tujuan tersebut, peneliti diharapkan membawa manfaat sebagai berikut, yaitu manfaat bagi masyarakat. Manfaat bagi masyarakat diharapkan untuk menambah pemahaman masyarakat tentang pentingnya bahasa sebagai sarana mendeskripsikan emosi, perasaan, dan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bagi
bagi pembaca. Diharapkan dapat membantu pembaca memahami novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin secara lebih mendalam, terutama dalam penafsiran emosi dan sikap tokoh melalui tuturan yang digunakan. Yang keempat, bagi mahasiswa diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi atau acuan yang mempelajari mengenai teater ekspresif dan analisis pragmatik dalam karya sastra. Dalam beberapa manfaat yang telah peneliti paparkan dapat memunculkan berbagai macam asumsi sebagai berikut, yaitu pertama, tindak tutur ekspresif dalam novel karya Daya digunakan untuk merepresentasikan emosi tokoh seperti pujian, terima kasih, keluhan, dan penyesalan yang mencerminkan kondisi batin tokoh. Selain sebagai alat komunikasi, tutur tersebut juga mengandung makna emosional yang memperlihatkan sikap tokoh serta memperkuat suasana cerita. Melalui tindak tutur ekspresif ini, kondisi psikologis tokoh yang dipengaruhi oleh konflik seperti kebutuhan akan kasih sayang dan tekanan emosi dapat dipahami secara lebih mendalam. Nah, dari asumsi ini tadi terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama, penelitian dari para Fadila Ramadhani dan Asep Purwoyadi Utomo tahun 2020 dengan judul Analisis Tindak Tutur Ekspresif dalam Novel Hujan Bulan Juni karya Supardi Djoko Darmono dengan tujuan menganalisis dan mengenai tuturan ekspresif apa saja yang ada pada tuturan para tokoh yang berupa pengucapan terima kasih, mengucapkan selamat, belasungkawa, mengancam, mengkritik, dan menyalahkan. Yang kedua, dari peneliti Jiva Ananda dan Abdurrahman, yaitu pada tahun 2024 dengan judul Tindak Tutur Ekspresif dalam Novel Penyalin Cahaya karya Rusia Priyandarini dan implikasinya dalam pembelajaran teks novel, dengan tujuan mendeskripsikan 3 hal berikut. Yang pertama, mendeskripsikan bentuk tindak tutur ekspresif dalam novel Penyalin Cahaya karya Rusia Priyandarini. Yang kedua, mendeskripsikan strategi bertutur dalam novel Penyalin Cahaya karya Rusia Priyandarini. Ketiga, mendeskripsikan implikasinya pemahaman bentuk dan strategi bertutur dalam pembelajaran teks novel. Penelitian yang ketiga yaitu dari Rusia Bidung, Inyoman Widyarta dan Ikomang Widana Putra pada tahun 2022 dengan judul Analisis Tindak Tutur pada Novel Tak Terbayang karya Eka Wijaya Kajian Pragmatik, dengan tujuan menganalisis bentuk tindak tutur direktif dan bentuk tutur tindak tutur ekspresif pada novel Tak Terbayang karya Eka Wijaya dan fungsi tindak tutur direktif dan fungsi tindak tutur ekspresif pada novel Tak Terbayang karya Eka Wijaya. Dari persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya yang pertama, sama-sama mengkaji tindak tutur pada novel. Yang kedua, menggunakan pendekatan pragmatik. Yang ketiga, fokus pada tindak tutur ekspresif tuturan tokoh dalam novel. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yang pertama, terdapat pada objek penelitian. Penelitian ini fokus pada novel yang berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin karya Terelie. Sedangkan penelitian lainnya pada novel yang berjudul Hujan Bulan Juni dan Penyalin Cahaya dan Tak Terbayang. Yang kedua, fokus kajian ini, penelitian ini menitik beratkan pada tutur ekspresif yang meliputi ungkapan memuji, berterima kasih, meminta maaf, mengeluh, dan penyesalan sebagai representasi emosi tokoh. Adapun keistimewaan dari penelitian ini, yang pertama terletak pada penekanan analisisnya.
tidak hanya